Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini informasi menarik datang dari kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, Jalan Simatupang. Yaitu ketika PKS telah resmi mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada tahun 2024 nanti. Jadi ada tradisi yang sama ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan juga itu cuma sendirian Partai Nasdem mendeklarasikan. Begitupun juga ini diikuti oleh PKS, bahwa PKS sudah mengkonfirmasi kepada Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem bahwa PKS akan mendeklarasikan dukungan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Dan juga kata petinggi PKS juga bisa kemungkinan juga Demokrat juga akan mendeklarasikan dalam waktu dekat dukungan terhadap Anies Baswedan dan juga sendirian, tidak mengundang juga Partai Nasdem dan Partai PKS. Cuma pemberitahuan. Jadi ini tradisi yang sudah diawali oleh Partai Nasdem, diikuti juga oleh PKS. Nah, beberapa kriteria telah terpenuhi oleh Anies Baswedan sehingga PKS walaupun sudah lama mau menjatuhkan pilihan, tapi mereka masih melihat berbagai kriteria dengan bagaimana melakukan hal-hal seleksi yang sangat ketat. Ternyata menurut Ketua PKS Ahmad Saiku dan Wakil Ketua Majelis Suro, yaitu Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa Anies Baswedan memenuhi 3 syarat sehingga layak untuk diusung oleh PKS. Dan setelah diusung dan dideklarasikan, seluruh kader-kader PKS akan mengkampanyekan, akan mensosialisasikan Anies Baswedan ke seluruh penjuru negeri. Jadi 3 hal yang terpenuhi. Yang pertama, Anies adalah sosok yang nasionalis religius. Jadi terpenuhilah dia sebagai seorang nasionalis dan juga religius dengan tampilan-tampilan Islamnya seperti itu, tapi tidak intoleran. Kemudian kriteria yang kedua, Anies Baswedan adalah orang yang dipercaya sanggup membawa perubahan karena dengan kualitasnya yang mumpuni dari jabatan-jabatan sebagai bekas menteri, bekas gubernur, dan beberapa jabatan yang lain, rektor dan sebagainya, kemudian mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yang bukan abal-abal, yang bukan diragukan lah, tapi jelas tingkat pendidikannya, sehingga beliau mempunyai kualitas dari sisi pendidikan dan sisi pekerjaan, sehingga dipercaya mampu membawa perubahan terhadap bangsa ini. Kemudian kriteria yang ketiga menurut petinggi PKS bahwa Anies Baswedan dipercaya dan diyakini bahwa akan bisa membawa kemenangan dalam pemilu 2024. Jadi ada efek jas yang sudah diketahui Nasdem dengan ketika mengusung Anies Baswedan, tingkat elektabilitas Nasdem naik begitu tinggi, begitu partai-partai yang lain yang akan mengusung Anies Baswedan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga Partai Umat telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan, cuma karena Partai Umat belum mempunyai kursi jadi tidak begitu heboh. Tapi ketika PKS kali ini memberikan dukungan, maka beberapa kekhawatiran orang-orang sudah terjawab bahwa ternyata Anies Baswedan tidak diragukan akan menjadi capres. Nah, ini membuat kompetitor dari Anies Baswedan, baik kompetitor utama maupun pengikut-pengikutnya ini mungkin merasa prestasi dan tinggal berandai-andai ya, mungkin Pak Surya Paloh kan pemain politik yang sangat piawai. Ini waktu masih 8 bulan, 7-8 bulan ya, pendaftaran Oktober, di bulan September, Oktober mungkin lah, masih 7-8 bulan. Ya bisa jadi Pak Surya Paloh mungkin bisa berubah haluan, bisa meninggalkan Anies Baswedan. Nah, ini mungkin andai-andai yang mungkin agak susah diikuti dengan pikiran yang waras. Bagaimana mungkin seorang politisi seperti Surya Paloh mau berubah haluan walaupun sudah dari awal dia melakukan dukungan kepada Anies Baswedan dengan mengambil begitu resiko yang cukup besar sampai menteri-menterinya mau diresapel dan mungkin akan diresapel, lalu tiba-tiba berpindah atau meninggalkan Anies Baswedan. Ini sangat tidak mungkin. Jadi mungkin tidak apa-apa lah kompetitor konstituen yang bukan mendukung Anies Baswedan itu berandai-andai, silakan. Dan mungkin ya tidak apa-apa lah kalau sedikit-sedikit mungkin frustasi kata orang seperti itu, karena ternyata PKS sudah menjatuhkan pilihan, tinggal menunggu Demokrat. Dan dukungan dari PKS ini tanpa syarat, tanpa meminta menjadi 02 atau apa-apa, mereka sudah dengan sukarela mendukung kepada Anies Baswedan. Nah, ketika dukungan tanpa syarat seperti ini, Anies Baswedan semakin leluasa mencari partai-partai lain, Demokrat dan juga mungkin partai lain yang akan bergabung. Jadi hari ini para pendukung Anies Baswedan bisa bernapas lega, ternyata capresnya itu akan maju sebagai capres di 2024 dan bisa melakukan pendaftaran pada bulan September atau Oktober nanti.
Dan kemudian misalnya Surya Paloh yang dianggap nanti akan membelot atau tiba-tiba meninggalkan Anies Baswedan itu tidak beralasan. Karena pertama Pak Surya Paloh bukan seorang menteri, bukan pejabat negara yang mungkin ya kebiasaan rejim yang selama 10 tahun ini bagaimana mencari luka orang. Kalau misalnya iming-iming yang lain, jabatan, dana, duit, dan lain-lain tidak mempan, ya dicari celahnya, dicari luka-lukanya untuk dimainkan dengan 3 huruf KPK. Tapi mungkin Surya Paloh agak susah dilakukan seperti itu. Kalaupun ada kecil dan pasti banyak yang terlibat di dalamnya kalau sampai dikorek-korek lukanya seperti itu. Jadi kali ini bersyukurlah para pendukung Anies Baswedan bahwa ketika Ahmad Saiku, presiden dari PKS, ketua dari PKS sudah dan ketika berembuk dengan Majelis Syuro semua sudah menjatuhkan kesepakatan kepada dukungan kepada Anies Baswedan karena tadi memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia nasionalis religius, itu sudah tidak diragukan lagi, tidak intoleran. Kemudian beliau orang yang berkualitas, mampu membawa perubahan terhadap bangsa ini, sudah dibuktikan dengan kinerja-kinerjanya mulai dari menteri, gubernur, dan nanti mungkin ketika jadi presiden. Kemudian yang ketiga, dipercaya Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres di 2024. Itu sudah sangat kelihatan ketika beliau datang kemana-mana, dukungan itu sangat membludak lautan manusia, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa seperti itu. Jadi seperti itulah. Mungkin pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa bergembira, namun perjuangan masih panjang, perjalanan masih panjang, maka harus disosialisasikan, harus diperjuangkan terus Anies Baswedan untuk bisa mencapai gerbang sampai bagaimana finish di Pilpres 2024. Dan mungkin kompetitor-kompetitor Anies Baswedan mungkin masih bisa berandai-andai, silakan berandai-andai. Tapi ini sesuatu yang sudah sangat mustahil karena tidak mungkinlah sekelas Nasdem dan Surya Paloh mau berpindah pada saat mereka sudah di tengah jalan dan sudah finish seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lulus yang berbahagia, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.